Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Aang selaku ketua ketua staf asrama Rumah Harapan ya. Dan yang kami hormati juga adik-adik yang kami banggakan. Adapun kami berdua di sini dari mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Pelita Bangsa, yang pada pagi hari ini tuh mau sedikit sharing tentang, ini bisa dilihat tentang hidup damai tanpa bullying. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu yang pertama ada sambutan dari Bapak Aang. Kaliannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi sydini warzuqni rahmat, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-hadis al-muslimuna wal muslimat ihwan al-muslimuna kal jasadil wahid aqulu rijali al-qati al-adul bisawm. Ya sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kakak-kakak dari Pelita Bangsa, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 5 ya, 5 Juli 2024 atau bertepatan di bulan Zulhijjah 1445 Hijriah, kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi dalam agenda tugas ya dari kampus yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, apalagi temanya tentang hidup damai ya. Islam sendiri sebenarnya damai gitu, karena rahmatan lil alamin. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan wawasan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa lebih meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat tabi'in tabi'at, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan risalahnya sampai yaumul qiyamah. Sebelumnya saya mengucapkan, saya selaku staf asrama Yayasan Rumah Harapan sebagai wali dari anak-anak asuh ini, mewakili hati dan lisan mereka mengucapkan terima kasih jazakallahu khair atas sharing ilmunya, berbagi dengan kita semuanya. Mudah-mudahan kakak-kakak dibalas oleh Allah yang berlipat ganda, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal thayyibah barokah dan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amal jariah yang ketika kita sudah meninggal tapi pahalanya tetap mengalir. Insya Allah mudah-mudahan ada dalam keberkahan dan mudah-mudahan senantiasa ada dalam ridhonya Allah. Menyangkut tema hidup damai tanpa bullying, memang ini adalah salah satu tema yang sangat dibutuhkan untuk sekarang ini, karena memang sedang booming tema bullying ini di mana-mana ya, bahkan di YouTube atau di berita-berita pun
tentang bullying ini masih tetap ada. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi tahu ya tentang masalah ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita dijaga dari perbuatan bullying yang tentunya adalah bisikan dari setan ya, bisikan dari iblis, agar kita senantiasa berbuat zalim kepada orang lain. Karena dalam Islam kan sesama muslim itu saudara. Jadi al-muslimun kal jasadil wahid. Muslim itu dengan muslim yang lainnya bagikan satu tubuh. Apabila yang satunya merasakan sakit, maka yang lainnya pun akan merasakan sakit. Dan yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berkelahi. Abghadul rijali ilallahi aladul hisab. Jadi Allah sangat benci kepada orang yang senantiasa bertengkar, yang senantiasa bermusuhan. Nah inilah mudah-mudahan dengan adanya program ini anak-anak kami ditambah lagi wawasannya dengan berbagi dengan kakak-kakak. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan tempatnya mungkin yang sederhana ini mudah-mudahan tidak mengganggu hormat kami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aang selaku staf di Rumah Harapan ini ya. Sebelumnya kami juga berterima kasih ya Pak Aang sudah diterima di sini untuk sharing ini. Oke, lanjut ke acara selanjutnya. Sebelumnya kita belum kenalan ya, kenalan dulu mungkin ya. Jadi perkenalkan, nama saya Halimah dan rekan saya Imrawatun Nafia, biasa dipanggil Via. Selanjutnya itu ada sambutan dari rekan saya Via, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kewarasan. Kemudian yang kedua, saya ucapkan kepada semua yang telah hadir, kami sudah diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan materi kami pada hari ini. Kemudian yang ketiga yang kami hormati kepada Bapak Aang selaku staf dari Rumah Harapan ini. Kemudian kepada adik-adik yang kami banggakan. Kemudian kegiatan ini kami ingin memberitahu kepada adik-adik semua bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengedukasi adik-adik semua untuk mencegah terjadinya kasus bullying gitu, baik di sekolah maupun di tempat ini sendiri gitu. Iya betul. Kemudian sebenarnya udah sih gitu aja. Ya udah, nanti kita kenalan satu-satu ya sama adik-adiknya, namanya siapa, terus kelas berapa gitu. Oke. Demikian sambutan dari saya. Banyak kurangnya acara ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dilanjut ya. Nah, masuk ke sekarang ini, aku mau nanya nih ke kalian. Ada nggak sih kalian itu melihat temannya mengejek teman yang lain? Pernah ada nggak? Di sini ada atau di sekolah gitu? Di sekolah ada. Terus kalau misalnya di antara kalian nih, pernah nggak ada yang ngejek temennya di sini gitu? Ada nggak? Jujur aja. Oh banyak. Itu ngejeknya itu karena apa? Kalau boleh tahu. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab, maju ke depan. Iya, ada siapa yang mau jawab? Pernah ngeledek gitu atau mengejek apa gitu? Ya bercanda ya, ada dalam bercanda gitu. Ada nggak? Karena apa
Karena apa? Kenapa Oh, ternyata di sini nggak ada ya. Alhamdulillah pada baik-baik semua berarti. Amin. Nah, selanjutnya pernah nggak memukul temannya atau pernah melihat siapa teman yang lain memukul itu? Pernah. Oh, pernah. Tadi ada yang pernah ya? Kenapa? Coba alasannya. Ayo ngomong. Iya, yang mau, siapa yang mau ngomong? Belajar tinju. Bercanda kali, bercanda Halimah. Oh, bercanda berarti ya. Oh, alhamdulillah di sini pada soleh-soleh semua ya. Amin, amin. Lanjut. Lanjut. Nah, kalau misalnya kita melihat itu apa sih yang dirasain gitu? Kalau misalnya dipukul, dimusuhi, pasti nggak enak banget kan? Kalau misalnya kita di posisi yang, duh kenapa sih teman saya ini kok memusuhi saya, memukul saya gitu? Itu nggak enak banget. Terus diejek nih, ketika diejek pasti diantara kalian pernah gitu ya, mau itu bercanda atau gimana, pasti pernah ngerasain apa yang namanya diejek. Ada yang pernah? Pasti rasanya ada pernah? Sakit hati, rasanya sakit hati. Wih. Terus abis sakit hati itu kamu ngapain? Apa kamu berusaha memaafkan atau membalas? Apa ya? Refleks gitu ya, refleks membalas berarti ya. Nah, lanjut. Nah, jika kalian pernah melakukan atau merasakan ejekan, permusuhan, pukulan, kalian telah menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban bullying. Nah, jadi apa sih bullying itu? Di sini ada penjelasannya. Bullying adalah penindasan, perisakan, dan perundungan. Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang terhadap orang lain yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi bullying itu pada intinya sebuah ejekan, yang tadi contohnya ejekan, memukul atau memusuhi, itu tuh dilakukan secara berulang-ulang gitu. Jadi bukan bercanda, beda ya, bercanda sama bullying. Nah, habis itu di sekolah juga ada bullying tentunya ya. Biasanya itu dilakuin sama seseorang yang yang lebih kuat gitu, merasa misal ya senioritas ya kepada adik kelas gitu kan, karena dia merasa ini gua loh gitu, yang paling tua gitu. Gitu. Oke, lanjut. Ini ada alasan yang tadi sudah kita jelasin kenapa seseorang itu melakukan bullying. Ada lagi biasanya dari status sosial atau punya kekuasaan yang lebih tinggi, kayak anaknya wali kelas atau anaknya kepala sekolah gitu kan. Biasanya sepengalaman kita ya, ada gitu di sekolah tuh yang merasa dia tinggi gitu, jadinya dia melakukan enaknya kepada yang di bawahnya, padahal kan itu sama-sama teman gitu ya. Ya, lanjut. Ada macam-macam bullying. Yang pertama itu verbal, berupa celaan, fitnah, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik. Misalnya kayak ledekan, ini tuh verbal itu pakai suara ya, kayak maaf, ih kamu kok gendutan gitu, atau ih kamu hitam gitu. Itu bentuk bullying verbal. Astagfirullahaladzim. Nah, oke, lanjut. Lanjut, yang kedua itu bentuknya bullying fisik, kayak yang tadi dicontohin, menendang, menampar, meludahi, dan segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik gitu, kayak nyenggol. Kalau nyenggolnya berulang-ulang gitu, yang membuat disenggolnya ngerasa, ih kenapa ya kok dia kayak gitu, nah itu termasuk bullying juga gitu. Nah, kita lanjut. Bentuknya yaitu sosial dan relasional. Ini bisa dibilang
Contohnya itu kayak pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Misalnya nih, kita punya teman dekat 3 orang. Nah, salah satu dari orangnya itu tiba-tiba kok ngejauhin kita gitu. Kita sendirian, 2 orangnya itu berdua, gitu ya. Nah, itu termasuk pengucilan atau penghindaran. Itu juga bisa dibilang bullying karena kita itu tidak merasa kita tidak punya salah, tapi 2 orang teman kita itu malah ninggalin kita, ngabain kita. Nah, itu termasuk bentuk bullying dari sosial dan relasional. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk bullying, cyberbullying. Ini tuh menggunakan media elektronik. Misal adik-adik pasti tahu dong aplikasi Instagram, tahu kan? Atau WhatsApp, atau TikTok, pasti tahu kan? Nah, sekarang tuh udah banyak banget bullying dari aplikasi-aplikasi yang tadi aku contohnya itu kayak di kolom komentar. Misal ada satu orang yang membuat konten itu tuh di komentar yang negatif, itu sudah termasuk bullying ya, pencemaran nama baik melalui sosial media. Ya, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kak Fia, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Halimah. Selanjutnya di sini, ya enggak Pak. Di sini ada larangan bullying dalam Islam. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Di sini ada yang apa? Mau bacain? Ada yang bisa bacain gitu? Ayo, ada yang bisa nggak? Nanti aku kasih hadiah. Ayo maju sini bacain. Ada yang bisa? Hadiah loh. Aku punya hadiah. Unjukin Halimah. Ayo, nih aku punya hadiah. Ada yang mau? Sini bisa baca nggak? Ini ada tulisannya nih. Ayo adik-adik. 1 sampai 3 ya. Nah, ini ada hadiahnya loh. 1, 2, Ayo. 3. Malu-malu nih kak. Ya udah aja. Gagal berarti ya hadiahnya ya. Tetap gitu. Oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum walan nisa'un min nisa'iha asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala yatabazzu bil alqab. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Selanjutnya dampak-dampak bagi korban bullying. Yang pertama itu mengalami ketakutan dan kecemasan. Bagi korban, dampak bullying pada jangka pendek yaitu rasa ketakutan dan kecemasan. Yang kedua adanya kehilangan kepercayaan diri. Kemudian yang ketiga adanya mengisolasi diri. Dan yang keempat itu sulit membentuk hubungan. Yang kelima itu adanya memicu gangguan mental. Gangguan mental di sini biasanya depresi, terus ada disorder atau PTSD. Gitu ya. Yang keenam adanya masalah kesehatan fisik. Yang ketujuh adanya penurunan prestasi akademik. Selanjutnya efek jangka panjang bullying itu adanya prestasinya menurun.
Kemudian ada gangguan internalisasi, yaitu gangguan kecemasan menyeluruh seperti depresi hingga beresiko ingin bunuh diri. Kemudian yang ketiga adanya gangguan sosial. Yang keempat gangguan mental lainnya. Contohnya adalah resiko gangguan kepribadian borderline. Gitu. Kemudian ada halusinasi, delusi, agorafobia. Yang kelima adanya gangguan somatik, itu seperti sakit kepala, sakit perut, sulit tidur, dapat karena mimpi buruk, kemudian badannya lemah. Nah, ini beberapa contoh dari kasus-kasus yang pernah terjadi ya. Ini dikutip dari Detik News. Banyak banget ternyata, dan ini udah masih baru diambil mulai 2 Maret 2 Maret sampai dengan berapa itu? Sampai dengan Dari April. iya ya, dari April sampai April, Sampai Juni ya. sampai Juni. Ini Iya, baru banget diambil. Udah sebanyak ini gitu ya. Ini pun yang kelihatan, gimana yang nggak kelihatan ya kan ya. Nah, kemudian apa sih dasar hukum dari bullying ini? Yang pertama dari Undang-Undang 1945 Pasal 28B Ayat 2, yang mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Kemudian pasal yang kedua itu pasal 9 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam ayat 1A. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lainnya. Nah, apa sih konsekuensi bagi pelaku bullying? Itu terjerat dalam Undang-Undang Pasal 76C UU 35 yang bunyinya itu setiap orang dilarang menetapkan, memberikan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Konsekuensinya akan dipenjara paling lama tidak 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta ya. Gitu. Dan yang kedua itu kalau pelakunya di bawah umur, dia itu merujuk Undang-Undang SPPA, yang mana itu pelaku wajib bertanggung jawab memperbaiki seluruh kerugian yang dialami penderita. Misalnya dia itu nonjok temennya nih sampai masuk rumah sakit. Nah, anak yang nonjok itu harus bayar semua biaya rumah sakit itu. Walaupun sampai 100 juta pun harus dia bayar gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadinya di sekolah nih, ya kan, siswa akan dipanggil ke ruang BK untuk mendapatkan teguran oleh guru maupun kepala sekolah. Jika sudah parah, siswa akan di DO. DO itu dikeluarin dari sekolah gitu. Nah, selanjutnya mencari bantuan bagi korban bullying. Nah, kalau misalnya ada yang kena bully, kita harus lapor ke siapa sih? Nah, di sini ada. jangan diem aja berarti ya. Jangan diem aja gitu. Nah, di sini kita kasih contoh 5. Yaitu bisa kalau di sekolah bisa ke guru BK, kemudian kalau di sekolah juga bisa wali kelas, kalau di lingkungan rumah bisa ke orang tua atau wali orang tua, bisa juga ke psikolog atau ke orang yang paling kita percaya, contohnya sahabat kita atau pokoknya orang yang bisa menjaga rahasia kita gitu. Next, saya kembalikan kepada Saudara Halimah. Ya, baik, terima kasih Saudara Kafia.
saja mungkin kita ya baik, dari materi-materi yang telah kita sharingkan tadi, di sini ada kesimpulan kalau misalnya bullying itu masalah serius yang harus segera ditangani dan memerlukan perhatian orang lain. Pada intinya, kalau adik-adik semua ini merasa terkena bullying, itu jangan diem aja ya, harus bilang gitu, harus bilang ke wali kelas atau ke guru BK yang ada di sekolah. Kalau misalnya malu bilang nih, mungkin bilang ke sahabatnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapia, itu tidak boleh didiamkan ya, karena perilaku bullying itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Lama-kelamaan mental kita itu jadi terganggu gitu ya. Pada intinya mencari orang yang kita percaya untuk mencurahkan isi hati kita. Oke, udah mungkin ya. Selanjutnya itu ada, kami mau games. Ada yang berani maju gak nanti? Tentang apa nih Kak? Tentang yang tadi sudah kita jelasin. Ada yang nyimak gak tadi? Nyimak dong, Nyimak pastinya. Oke, nanti ada games. Tenang aja. Iya. Ini hadiahnya, ada hadiahnya ya. Tenang aja. Ada berapa hadiahnya Kak? Coba keluarin. Oh banyak ya hadiahnya. Ya, kami punya hadiah 4 ya, 4 hadiah untuk 4 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, ada berapa sih macam-macam bullying yang tadi sudah kami jelasin? Ada yang mau maju di sini? Kita jawab. Yuk, adik, perkenalkan namanya, kelas berapa, dan jawab. Macam-macam yang tadi udah dijelasin. Ayo. Pengertian bullying aja deh. Pengertian dulu mungkin ya. Oke, pengertian dulu deh. Gak apa-apa, sepemahaman sendiri juga nggak apa-apa gitu. Satu kata juga nggak apa-apa jawabannya. Ayo deh, maju. Yuk. Ya, ini nggak ada yang mau maju. Gampang loh. Nah, kamu ada mau jawab? Stop di situ nggak apa deh, nggak usah maju. Gak usah maju kali. Nggak usah maju ya, Apa aja. berarti. Mau ya? Gak apa-apa. Tadi pengertian bullying itu apa sih yang sepemahaman kamu? Singkat nggak apa-apa, satu kata juga nggak apa-apa. Segala bentuk kekerasan, ngejek, bentuk yang menyakiti orang lain. Oke, pinter banget, betul banget. Ya, pos dulu ya. Oke, baik, ini hadiahnya. Ya, sekarang sini maju mau nggak? Ayo sini, di sini aja. Oke, makasih ya udah jawab pertanyaan. Kapia mungkin mau kasih pertanyaan? Kamu dulu deh. Kamu lagi boleh, kamu dulu. Aku dulu. Mungkin selanjutnya itu ada yang mau sharing pengalaman kena bullying nggak? Di sini pernah ada yang kena bullying nggak? Jujur aja nggak apa-apa. Ada nggak? Atau misal kayak aku pernah nih di kelas gitu, entah di ejek atau di apa, ada yang mau cerita? Sebutin namanya. Jangan malu-malu. Kita belajar bareng-bareng di sini. Ayo, ada yang mau ceritain? Pasti pernah dong di kelas gitu atau bahkan di asrama. Oke, ini nggak ada yang mau ceritain? Ceritain ya. Bukan menjadi bukan pelaku bullying, tapi menjadi korban bullying, pernah nggak? Ada nggak yang pernah ngerasain dibully? Oh pernah? Oh cerita ya? Cerita ya? Mau nggak? Mau bener ya?
Cerita dari situ aja nggak apa-apa. Oh ya. Emang pernah? Tapi pernah ya? Oh iya, ternyata jadi pelaku. Allah. Enggak bohong. Iya, soalnya di sini. Oke, aku deh sekarang. Oke, kamu tadi nggak ada yang mau cerita ya? Ya udah disiapin dulu aja jawabannya. Masih ditunggu ya buat yang pengen cerita, nanti ada satu hadiah. Kemudian pertanyaan dari aku nih, apa sih tadi udah dijelasin kan kalau misalnya kena bullying atau kita melihat teman kita kena bully, itu kita harus lapor ke siapa sih gitu, atau enggak kita minta bantuan ke siapa gitu. Sebutin, kan tadi ada 5, sebutin 3 deh. Siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan yang bisa angkat tangan. Kesini, dekat aku. Ya boleh. Di sini maju. Kita melatih mental. Oh, mau diantar Gampang tuh katanya. Ayo. Mic-nya suruh maju aja. Sini ada. Kita kenalan. Namanya siapa? Kelas berapa? Kelas 2. Namanya? Oh, ada Fahri kelas 2 SD ya. Oke, pertanyaannya kan tadi, jika kamu melihat korban bullying atau kamu sendiri yang terkena bullying, kamu harus minta bantuan ke siapa nih gitu. 3 aja nggak apa-apa. Guru siapa? Guru IPA, guru bahasa Indonesia, atau iya, lanjut. Siapa lagi? Satu lagi ke siapa? 3, Kak. Dua lagi berarti. Iya, 2 lagi. BK. Nah, 2 lagi ke siapa nih? Wali kelas, Wali kelas. Betul. Oke. wali tua, Apa? orang tua, Orang tua atau wali. orang tua. Betul nih. Betul. Siapa tadi? Namanya siapa tadi? Fahri. Oke. Selamat ya. Selamat Masih hari. udah maju. Masih ada 2 hadiah lagi nih. Iya. Masih ditunggu, apakah ada yang tadi mau cerita pengalamannya kena bullying? Ada yang mau ya? Mau nggak? Cerita ayo. Di sini, duduk di sini. Gimana nih Kak? Gak ada yang mau cerita? Masih malu kali Masih malu mungkin ya. Satu lagi deh pertanyaan, kan masih ada 2. Oke. Mau beneran sekarang? Gak apa-apa. Jadi sih gak apa ya, bagus. Namanya siapa? Namanya siapa? Jangan diketawain. Temennya maju itu bagus, melatih mental, keren. Kita harus depan. Iya, harusnya yang coklat jawab nih. Oke? Satu lagi. Oke, cerita deh gimana pengalamannya pernah dibully itu kayak apa? Perkenalin namanya dulu dan kelas. Perkenalkan, nama saya Akmal, kelas 5 SD. Akmal kelas 5 SD. Jadi korban atau pelaku? Atau pelaku bullying nih? Jadi korban Korban. Di mana korbannya? Ceritain. kelas 2. Di asrama. Tapi SMA 15. Oh, bukan di sini ya berarti. Asrama 15 tuh di mana? Itu maksudnya, oh cabangnya, oh lagi kumpulan bareng-bareng gitu ya? Apa gimana? Gimana sok ceritain? Nggak sakit hati, gak enak. Ini jangan diketawain. Merasa tertekan. Oh, Akmal merasa sakit hati dan gak enak karena kenapa? Omongan temennya yang gimana? Omong gimana?
ejek, bayar. Oh ya Allah. Itu sering apa? Itu sering atau di asrama itu berapa lama? Apa selama di asrama itu atau sekali aja atau gimana? Jarang. Sekali atau sering? Sekali aja mengejeknya atau sering? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Tapi itu kan di sana itu sementara. Terus kamu di sini apa gimana? Apa di sana pas ada acara? Atau apa? Betul. Sebelumnya tinggal di sana dulu baru pindah Oh, sini. Oh, coba-coba ngomong sebelumnya gitu. Sebelumnya di sana, terus pindah ke sini. Tapi kalau di sini pernah nggak ada kayak gitu? Enggak Dari pernah. teman-temannya? Oh, enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus mau cerita apa lagi? Mau curhat? Boleh? Enggak ya? Terus berarti rasanya kamu itu ya kesel ya pasti ya, pengen nonjok balik gitu orangnya. Pengen nunjuk balik kan? Oh, enggak pengen. Oh soleh banget. Kalian nggak mau nonjok kak. Dia nggak brutal ya? Iya, enggak. Alhamdulillah ya berarti. Oh jadi. Akmal pas dapet ejekan itu cerita nggak ke wali kelas atau orang? Oh ya wali orang tua di sini atau diam aja? Pas lagi itu. Ada cerita. Bilang nggak? Bilang teman-teman. Bilang ke teman-teman. Terus akhirnya kamu nggak digituin lagi setelah bilang ke teman-teman? Oh enggak. Oh berarti dia langsung takut ya habis gitu ya? Iya berarti dia takut ya. Temennya siapa ini? Hebat hebat. Udah mungkin ya kak? Udah. Iya udah. Ya terima kasih Akmal. Jadi sekarang udah lega ya, alhamdulillah udah Ya alhamdulillah udah kesini. Terima kasih ya Akmal udah membagi ceritanya tentang ternyata pernah dibully ya sebelumnya gitu sebelum pindah ke asrama sini. Tapi setelah kamu menjadi korban, jangan sampai kamu nanti jadi pelaku ya, gitu. Jangan balas dendam, biar Allah aja nanti yang balas dia, gitu. Oke. Yang penting kamu udah lapor kan. Terus kalau ada anak itu kamu menghindar aja, nggak usah temenan lagi sama dia, apalagi melihat mukanya. Oke mungkin ya ini hadiah buat Akmal. Terima kasih ya. Oke. Ini masih ada satu hadiah nih. Apa ya kak? Ada pertanyaan? Atau ada yang pernah ngalamin kayak Akmal? Jadi pelaku siapa? Kamu mau maju nggak? Sini ceritain. Kamu nggak mau sih? Kamu ngantuk ya? Gimana nih kak? Ada pertanyaan lagi? Satu lagi nih hadiahnya. Rutinitas saja kali hari ini. Jadi jangan disusah ceritain. Mungkin ini ada satu hadiah lagi di mana Iya, ini di luar di luar dari materi yang kita sudah sharingkan. Kami pengen tahu rutinitas di asrama ini tuh apa aja sih? sama ini. Jadi kayak dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ngapain? Iya, ada yang mau ceritain? Kamu yang mungkin mau? Siapa? Ayo, Adek. Adek? Iya. Ayo mau? Ayo satu lagi nih, sini maju. Adek, gantian lah. Udah gede. Ayo yang kecil, itu pengen mau juga. Ada mau? Kalau ada mau boleh sini. Nih ya, bangun tidur ngapain aja nih? Bangun tidur apa langsung mandi? Bangun tidur Apa langsung nyuci? iya. Ceritain ada yang mau? Boleh, yuk. Ayo boleh. Siapa yang mau? Ayo Om Pimpah deh.
Yang belum lah, yang belum. Sini Panji Gading. Oke, perkenalin namanya siapa? Kelas berapa? Kelas berapa? Sini. Ini Namanya sih. Nama, kelas. Ya. Nah, Jangan ketawa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Al-Fatih, dipanggil Faris, kelas 4. Paris kelas 4. Faris kelas 4. Oke, lanjut Faris. Kamu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kegiatannya ngapain aja, rutinitasnya? Bangun tidur langsung duduk, habis wudhu, sholat. Itu bangunnya jam berapa? Jam 5. Sholat subuh. Sholat subuh, habis sholat subuh ngaji biasa. Habis ngaji, Oh, halaqah. ya, habis ngaji piket. Habis piket, ada yang piket halaman, yang aku. Oh, dibagi-bagi gitu ya. Oke, terus Habis piket mandi. Habis mandi itu biasanya kalau libur main bola, olahraga. oh, kalau libur tuh ada kegiatan juga ya. Oke. Kalau sekolah jam berapa? Biasanya kalau ke sekolahnya jam 6:30. Dekat sekolahnya. Lumayan. Terus lanjut. Habis olahraga, sholat duha, habis sholat duha di sini nonton TV biasanya. Itu kalau libur ya. Ya. Kalau sekolah berarti sekolah, terus habis itu pulang. Habis pulang ngapain? Pulangnya jam berapa sekolahnya? Biasanya jam 12. 12. Terus habis itu ngapain? Sholat subuhnya. Ya, sholat duhur. Sholat dulu, biasa ngaji. Habis ngaji ada yang tidur, ada yang makan. Berarti isoma ya? Ya, Isoma sampai jam. sampai jam 3. Habis jam 3 bangun lagi sholat, habis sholat ngaji lagi. Habis ngaji piket. Habis piket makan, ada yang makan. Habis makan apa? Habis ada yang makan, ada yang main. Main apa? Main apa kira-kira tuh? Apa kucing umpet atau main apa? Main nina. Oh, Nina. Nina. Nina batu. Betul yang ini loh. Oh, enggak tapi ya. Tapi nggak pakai bola. Terus apa ya? Main itu sampai maghrib, habis maghrib sholat isya. Sholat isya. Dari maghrib tuh nggak bisa makan asarnya jam berapa biasanya? Sholat maghrib itu ngaji. Sini. Oke, terus Habis ngaji langsung sholat isya. Sholat isya biasa nanti lagi. Habis nonton TV, tutupan langsung tidur. tutupannya siapa? Oh, tutup asrama. Tidurnya jam berapa biasa? Jam 9. 9. Enggak. Selalu jam 9 berarti ya tepat. Tepat waktu berarti kok ya. Sekolahnya itu jauh nggak dari sini? Lumayan jauh. Oh, lumayan jauh. Ya, yang Mukti 01. Dia yang Mukti 01. Oke. Mungkin udah ya, terima kasih Pak Riz sudah menceritakan rutinitasnya. Terima kasih hadiahnya. Oke. Alhamdulillah. Mau kenalan dong satu-satu boleh ya? Mulai dari kamu.
Sini kamu. Ya. Nama kelas ya. Oh iya. Oh iya, nama umur kelas, makasih udah ngingetin. Ya. Perkenalkan, nama saya Paris, kelas 4, umurnya 10. Halo Paris. Halo Paris. Perkenalkan, nama saya Daula, kelas 4, naik kelas 5. Siapa? Daula. Daula. Halo Daula. Perkenalkan, nama saya Fahri, kelas 2, naik kelas 3. Fahri, kelas 2 naik kelas 3. kelas 2 naik kelas 3. Oke, lanjut. Umurnya 8. Umurnya 8 tahun. Kenalkan nama saya Wafik. Siapa? Wafik. Topik. Wafik. Apa? Wafik. Fi. Mungkin wafat. Kelas 6, umur 13. Umur 13 tahun. Niza. Siapa? Niza. Kelas 10. Perkenalkan, nama saya Abang Akmal, Akmal. kelas 5, umur 10. Umur 10 tahun. Alhamdulillah, berarti kita udah kenal semua ya di sini ya. Terus selanjutnya kita ya sesi materinya udah selesai. Iya. Lanjut mau bagi-bagi cenderamata, sedikit cenderamata dari kita. Iya. Yuk.